Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Ayo kita sarapan dulu untuk memulai mata kuliah kita yang baru, yaitu pengambilan keputusan. Sudah kenyang saya pagi ini. Sudah sarapan pagi. Anda semua sudah sarapan, bukan? Nah, ayo kita mulai mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengambilan keputusan untuk mahasiswa semester 7. Pernahkah kalian merasa bingung atau sulit untuk mengambil keputusan? Saya yakin setiap orang pernah mengalami bahwa sulit untuk mengambil keputusan. Entah dalam kegiatan sehari-hari seperti mencari universitas, mencari pekerjaan, atau mencari tempat hiburan, dan lain-lain, kita akan sulit mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, memang sangat dibutuhkan bagaimana caranya kita mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Nah, pada mata kuliah ini akan dibahas satu persatu bagaimana kita mengambil keputusan baik di tempat kerja maupun di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa, Dek? Lagi nyari tiket pesawat nih ya. Kan aku minggu depan mau pulang. Oh, kalau mau cari tiket pesawat ada beberapa aplikasi ini banyak. Saya punya ada beberapa item yang bisa dicek. Yang ini promosinya banyak untuk beberapa pesawat. Yang ini promosinya hanya spesial satu pesawat. Yang ini common sih biasanya semua orang pada tahu. Kalau mau langsung direct juga ada kayak pesawat masing-masing. Nah, sekarang adek mau pesawat yang mana nih? Mau yang seperti apa maunya? Saya nggak mau ribet sih. Sampai di bandara, check-in, sudah ada nomor kursinya, terus saya datang naik pesawat sudah. Nah, yang paling recommended ini pakai yang ini. Karena kalau dia ada masalah dengan tiket, mereka sangat fast respon dan juga banyak promosinya, harganya lebih murah. Dan juga naik ini pesawatnya kan lumayan bagus dan juga recommended lah. Aku pikir cocok pakai yang ini. Oke ya. Nanti tolong dibuktikan ya. Oke, siap, nanti kita ambilkan. Nah, itulah salah satu contoh proses pengambilan keputusan ketika dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu saat kita akan membutuhkan pihak ekspor atau informasi-informasi yang lain yang mendukung untuk membantu kita mengambil keputusan. Bagaimana dengan Anda? Pernah mengalami proses pengambilan keputusan seperti ini? Nah, sekarang saya akan memberikan ilustrasi yang lain terkait bagaimana suatu perusahaan melakukan pengambilan keputusan. Sebenarnya apa sih pengambilan keputusan? Dari kegiatan yang sebelumnya, dari ilustrasi yang sebelumnya, bisa kita lihat bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas di mana kita harus memilih satu di antara beberapa alternatif yang tersedia melalui proses pengambilan informasi, intuitif, fakta, dan lain-lain. Pengambilan keputusan itu bukan hal yang mudah,
Pengambil keputusan itu harus mampu men-trigger hal-hal yang tidak dapat dikontrol. Karena kita tahu begitu banyak informasi yang bisa membiaskan keyakinan kita sebagai pengambil keputusan. Nah, bagaimana supaya pengambilan keputusan itu efektif? Pengambilan keputusan yang efektif itu bahwa seorang pengambil keputusan harus mampu memprediksi hasil dari setiap pilihannya, sehingga dia bisa menentukan pilihan mana yang terbaik pada kondisi tertentu. Tadi saya sudah memberikan contoh mengenai aplikasi dari pengambilan keputusan, yaitu misalnya pembelian tiket. Masih banyak contoh lain yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, sampai dengan ketika kita dalam berbisnis. Bagaimana kita melakukan perluasan bisnis? Awalnya misalnya hanya beberapa orang saja yang dipekerjakan, kemudian karena perluasan bisnis kita membutuhkan beberapa karyawan lagi untuk membantu proses bisnis kita. Atau misalnya di dunia industri, ketika kita ingin melakukan ekspansi dengan membuat beberapa model-model produk. Nah, itulah aplikasi bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, outputnya bisa berupa aksi atau action, bisa berupa opini atau pendapat. Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa pengambilan keputusan itu diperlukan pada setiap kehidupan manusia. Nah, begitu juga pada saat pengembangan bisnis tadi sudah diberikan contoh terkait tentang bagaimana melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan bisa melihat sebenarnya proses pengambilan keputusan itu seperti apa dan apa sih hubungannya dengan penyelesaian masalah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa proses pengambilan keputusan dimulai dengan menentukan masalah-masalah yang ditemui atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif-alternatif. Tadi pada suatu kasus pengembangan bisnis, ada dua alternatif, yaitu membangun gedung atau membuat produk model baru. Nah, setelah itu kita akan menentukan kriteria-kriteria di mana kriteria-kriteria ini diharapkan alternatif tersebut bisa memenuhi kriteria-kriterianya. Tadi saya bilang kalau ada pertimbangan berupa biaya, dukungan dari produksi, dan investasi misalnya, itu adalah kriteria-kriterianya. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi apakah alternatif-alternatif tadi sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita akan menentukan alternatif mana yang memenuhi dari kriterianya. Jadi, hanya ada satu alternatif yang terpilih. Nah, inilah rangkaian proses dari kegiatan pengambilan keputusan. Bagaimana rangkaian proses pada penyelesaian masalah? Prosesnya sama, mulai dari menentukan masalah atau tujuan, kemudian mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada, kemudian menentukan kriteria-kriterianya, lalu selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih satu alternatif. Namun perbedaannya adalah pada saat proses penyelesaian masalah, alternatif yang sudah dipilih itu harus diimplementasikan dan hasil implementasinya harus dievaluasi. Nah, itulah hubungan antara pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah. Nah, kadang-kadang kita sering melakukan pengambilan keputusan harus sifatnya cepat, harus perlu data-data yang detail, harus perlu pemikiran yang mendalam, perlu banyak model-model. Nah, berdasarkan tipe-tipenya, pengambilan keputusan itu bisa sifatnya pengambilan keputusan strategis, taktis, maupun teknis. Nah, pada keputusan yang sifatnya strategis, arah pengambilan keputusan itu arah jangka panjang. Misalnya adalah bagaimana tadi menentukan diversifikasi produk misalnya.
kemudian bagaimana menentukan lokasi pabrik, dan sebagainya. Itu adalah pengambilan keputusan yang sifatnya strategis yang diperlukan untuk kondisi jangka panjang. Nah, yang kedua adalah pengambilan keputusan taktis, di mana ini merupakan implementasi dari kegiatan strategik tadi yang merupakan orientasinya jangka pendek. Contoh misalnya, pembelian bahan baku, kemudian alokasi anggaran, dan lain-lain. Nah, itu yang pengambilan keputusan yang sifatnya taktis. Kalau yang sifatnya teknis adalah pengambilan keputusan yang sifatnya rutin sehari-hari. Sifatnya operasional data yang dibutuhkan seperti data historis dan deskriptif. Contohnya adalah pengendalian kualitas, schedule produksi, transportasi, dan sebagainya. Pada mata kuliah ini nanti akan dibahas bagaimana model-model yang akan diterapkan dalam pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan, tidak semua pengambilan keputusan itu bisa ditentukan. Dalam hal ini, pasti ada kondisi-kondisi tidak pasti. Dan ada kondisi-kondisi yang pasti, namun memiliki tingkat probabilitas yang tertentu. Nah, inilah yang akan kita pahami pada saat perkuliahan ini. Dalam pengambilan keputusan terdapat banyak kondisi-kondisi. Di antaranya adalah kondisi pasti atau certainty, di mana pihak pengambil keputusan mengetahui dengan jelas alternatif-alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensinya. Artinya, pada kondisi ini, kemungkinan kesalahannya adalah relatif kecil. Yang kedua adalah pengambilan risiko yang tidak pasti atau uncertainty. Pengambilan keputusan pada kondisi yang tidak pasti ini terjadi pada saat minimnya informasi yang diterima, sehingga pihak pengambil keputusan harus membuat asumsi-asumsi tentang situasi yang dihadapi, kemudian memberikan kerangka yang wajar untuk pengambilan keputusan. Biasanya intuisi, penilaian, pengalaman seorang pengambil keputusan itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalian pernah mempelajari metode Maximax, Maximin, metode Regret, metode Laplace, metode realisme. Itulah metode yang dipakai pada kondisi tidak pasti. Sementara untuk kondisi yang beresiko adalah pada saat seorang pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka muncul yang namanya resiko. Nah, pihak pengambil keputusan, misalnya dalam hal ini manajer, memahami masalah yang terjadi dan memiliki alternatif. Namun, pengambil keputusan tersebut tidak dapat memastikan apakah alternatif yang diberikan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Selain membahas tentang model-model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti atau probabilitas, nanti kita juga akan membahas metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi single kriteria atau multi kriteria. Dalam studi kasus pembelian tiket yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Misalnya dari sisi harga, kenyamanan, dan layanan-layanan lain. Nah, inilah salah satu contoh atribut-atribut yang nantinya akan saya terapkan dengan menggunakan metode-metode pada saat multi-kriteria decision making. Ada banyak metode-metode, seperti SAW, Simple Additive Paging, TOPSIS, WP, Fixed Product, dan Analytic Hierarchy Process. Nah, tertarik bukan untuk mengenal lebih jauh tentang mata kuliah pengambilan keputusan? Ayo kita mulai!